Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Jangan lupa selalu bersyukur dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Ibu Julia Fitri, teacher di SMP Negeri 2 Dayun. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas jenis-jenis pesawat sederhana. Pasti sudah paham dong dengan jenis-jenis pesawat sederhana. Sekarang kita akan melanjutkan pelajarannya dengan keuntungan mekanis pada tuas atau pengungkit. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menentukan mana lengan kuasa dan mana lengan beban. Yang kedua, siswa dapat menentukan atau menghitung berapa keuntungan mekanis. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan mekanis. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari kita perhatikan dulu animasi berikut ini. Kalau salah kita dalam menggunakan pesawat sederhana, bukan malah menguntungkan diri kita, malah menjadi malapetaka bagi diri kita. Bagaimana caranya supaya pesawat sederhana tersebut bisa menguntungkan bagi diri kita? Mari kita pelajari pembahasan berikut ini. Keuntungan mekanis pada tuas atau pengungkit. Perhatikan gambar tuas atau pengungkit di bawah ini. Ini ada seorang bapak mengungkit beban, dia menggunakan tuas. Ada 3 bagian utama pada tuas atau pengungkit ini, yaitu ada FK, tempat memberikan gaya, kemudian ada FB, beban yang akan diungkit, kemudian ada titik tumpu. Di sini ada batu kecil sebagai titik tumpunya dan batu besar sebagai bebannya. Selain 3 bagian utama tersebut, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu jarak dari gaya kuasa atau FK ke titik tumpu yang disebut dengan LK, kemudian jarak dari beban atau FB ke titik tumpu yang disebut dengan LB. Pada tayangan video tadi, bagaimana cara dia memindahkan beban yang besar sehingga bisa mengambil sebuah boneka? Ya, benar. Dia memindahkan titik tumpu mendekati beban. Perubahan apa yang terjadi pada tuas setelah titik tumpu dipindahkan mendekati beban? Ayo kita pahami materi berikut. Semakin panjang lengan kuasa, maka semakin besar pula keuntungan mekanis pada tuas atau pengungkit. Dengan memindahkan titik tumpu mendekati beban, akan membuat bertambah panjangnya lengan kuasa dibandingkan lengan beban. Sehingga secara matematika dapat dirumuskan KM sama dengan LK per LB, di mana KM keuntungan mekanis, FK gaya kuasa yang satuannya Newton, FB gaya berat yang satuannya juga Newton, kemudian LK lengan kuasa atau panjang lengan kuasa yang satuannya meter, dan LB panjang lengan beban yang satuannya meter.
Sekarang ayo kita buktikan dengan menyelesaikan soal berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar seorang anak muda. Dia menggunakan pengungkit untuk mengungkit batu. Kemudian dari gambar tersebut dapat diketahui lengan kuasanya 180 cm dan lengan bebannya 20 cm. Keuntungan mekanis pada saat lengan kuasanya 180 cm dan lengan bebannya 20 cm, maka bisa kita cari dengan rumus Km sama dengan LK per LB. Km sama dengan 180 cm dibagi 20 cm sama dengan 9. Kemudian coba kita lihat atau kita beri perlakuan kepada titik tumpunya. Jika titik tumpu kita geser 10 cm mendekati beban, berapakah keuntungan mekanis pada tuas atau pengungkit tersebut? Diketahui, jadi LK-nya akan berubah. Yang tadi 180 cm akan bertambah 10 cm. Karena titik tumpunya digeser 10 cm mendekati beban. Sedangkan untuk LB-nya akan berkurang. Yang tadi 20 cm itu dikurang 10 cm akan menjadi 10 cm karena LB-nya semakin pendek. Kemudian yang ditanya di sini Km. Penyelesaiannya sama dengan yang pertama tadi, yaitu Km sama dengan LK per LB. Km sama dengan 190 cm dibagi 10 cm sama dengan 9 cm. Jadi dari penyelesaian soal ini dapat kita simpulkan, untuk memperbesar keuntungan mekanis, kita harus memperbesar lengan kuasa pada tuas dengan cara menggeser titik tumpu mendekati beban. Nah, setelah selesai pembahasan materi tadi, tentunya kamu semua sudah paham apa itu keuntungan mekanis, bagaimana cara memperbesar keuntungan mekanis, sehingga kita bisa lebih mudah mengerjakan usaha atau kerja, dan kita tidak salah dalam menggunakan tuas atau pengungkit. Demikian pembahasan pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat.